Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah menyimak Syekh Muhammad Jaber menjelaskan tentang apa makna halal dan haram dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abi Amir Faisal tentang bias halal haram dalam kehidupan modern. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Guru Abi Amir, guru kita semua, Syekh Muhammad dan Syekh Dr. Profesor Asrul Ni'am, hafidhahumallah, semoga Allah menjaga beliau berdua. Semoga selalu kita diberkahi bersama-sama. Semoga anak-anak kita semua dijaga oleh Allah. Dijaga dari segala yang haram. Dan semua kita dikumpulkan di surga. Bapak Ibu rahimakumullah, Masjid Nurul Ikhwan. Kalau masuk ke masjid ini rasanya kiamat masih lama. Biasanya Abi Amir ngisi pengajian yang banyak hadir ibu-ibu, bapak-bapaknya selalu sedikit. Tapi di Masjid Nurul Ikhwan bapak-bapaknya banyak. Alhamdulillah. Berarti kiamat masih lama. Karena di antara tanda kiamat adalah rajulun wahidun yatba'uhu khamsina imra'ah. Karena satu orang laki-laki nanti dikejar-kejar 50 wanita. Bapak siap dikejar 50 wanita? Bapak Ibu rahmakumullah, barusan kita mendengar dari Syekh Muhammad Jabir betapa bahaya makanan haram itu. Doa ditolak. Jadi seorang hamba ketika kemasukan makanan haram, dia doa kepada Allah, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak diterima doanya. Sampai kata Nabi, rajulun yutilus safar. Seorang dalam perjalanan. Seharusnya seorang musafir doanya mustajab. Doaul musafir la yurad, kata Nabi. Lalu kata Nabi, asy'asa akbarah, berpakaian sederhana. Allah malu menolak doa seorang hamba yang berpakaian sederhana. Makanya kalau kita pergi umrah, pergi haji, diganti tuh pakaian kebanggaan dengan kain ihram sederhana, nggak usah pakai harum-haruman, tampil dengan wajah kita yang asli. Allah senang melihat hambanya hadir dengan apa adanya. Lalu mengangkat tangannya ke langit, kata Nabi, rafa'a yadayhi ilas sama. Allah malu menolak doa sang hamba yang mengangkat tangannya ke langit. Lalu kata Nabi, wa qala ya Rabb, dia memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Allah malu menolak doa seorang hamba yang memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, kata Nabi, wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Pak Ustadz, aku nggak makan, aku hanya beliin pulsa Pak Ustadz, aku hanya beliin bensin Pak Ustadz. Apa kata Nabi? Wa malbasuhu haram, yang dia pakai haram, sama saja. Aku nggak makan, aku nggak pakai, aku hanya kasih makan ke istriku, ke anakku. Kata Nabi, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan harta haram. Itu menolak doa. Fa anna yustajabu lahu. Ngeri Bu? Ngeri? Ya, mulai sekarang jangan sampai diizinkan makanan haram masuk ke rumah kita. Siap? Kita harus bersungguh-sungguh menjaga diri kita, istri kita, anak kita dari makanan yang haram. Karena ketika makanan haram
masuk ke tubuh kita, sudah otomatis Bu, hubungan kita dengan Allah disconnect, terputus. Halo? Kalau Bapak punya HP, HP-nya disconnect, Bapak pencet nomornya benar, bisa nyambung nggak Pak? Nggak nyambung. Ibu nelpon suami, HP-nya disconnect, nggak ada pulsanya, nyambung nggak Bu? Nggak, sama Pak. Bapak sholatnya benar, doanya benar, tapi karena kemasukan harta haram, disconnect dari Allah, akhirnya tertolak semuanya. Capek-capek ngangkat tangan, capek-capek menangis, tapi tertolak karena makanan haram. Perhatikan apa yang Qori tadi bacakan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Allah memanggil untuk urusan makanan semua manusia. Ya ayyuhan nas. Perhatikan bahwa urusan makanan berlaku umum. Karena Allah tahu tabiat manusia. Ketika kemasukan harta haram akan merusak dirinya. Akan merusak hubungan dirinya dengan orang lain otomatis. Lalu kata Allah apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada kata halal, ada kata thayyib. Di sini ada kata kulu, makanlah. Berarti makanan ini ibarat bahan bakar. Betul? Ibu punya mobil, bapak punya motor. Isinya seharusnya bensin. Tapi oleh bapak diisi soto. Soto itu lezat kalau kita makan, betul? Tapi haram bagi motor diisikan ke motor. Karena tidak thayyib. Makanya kata Allah, halal itu harus juga thayyib. Rusak tuh motor Pak. Rusak tuh mobil ibu, harus turun mesin. Sekalipun soto itu lezat. Karena itu barang haram bagi mobil. Bukan masakannya, bukan makanannya. Nah kata Allah apa? Aku tahu wahai manusia, karena aku menciptakan kamu. Aku tahu yang terbaik. Makanya kalau kamu makan, kulu mimma fil ard. Di muka bumi ini aku sudah sediakan yang kamu butuhkan. Mimma fil ard. Ulama tafsir mentafsirkan min jami' ma fil ard. Di semua yang ada di bumi ini. Kulu, silakan kau makan. Tapi syaratnya halal dan thayyib. Lalu apa kata Allah? Kalau kamu tidak mengambil syarat ini, kamu tidak mau makan yang halal, dan kamu tidak mau makan yang thayyib, maka otomatis kamu akan ikut setan. Makanya ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut setan. Artinya, hamba Allah itu harus memperhatikan apa yang dia makan. Pastikan bahwa itu halal. Bukan hanya halal, pastikan itu thayyib. Kenapa? Karena ada makanan halal tapi tidak thayyib. Misalnya nasi itu halal Bu? Halal. Tapi bagi orang yang kena penyakit diabetes parah, kurang thayyib, kurangi nasinya. Begitu, dibatasi. Kenapa? Karena kurang thayyib. Itu menurut para dokter. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, harus halal, harus thayyib. Kalau tidak, kamu akan jatuh kepada perbuatan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lalu apa kata Allah? Tidak ada setan yang baik. Halo? Siapa yang pernah ketemu setan baik? Apa kata Allah? Innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuhmu. Allah mendahulukan kata lakum. Innahu lakum. Itu pasti akan memusuhimu. Itu pasti
akan merusakmu. Itu pasti akan membawamu ke neraka. Innahu lakum adu mubin. Kenapa? Karena setan punya kebiasaan. Dua hal misi setan. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Setan suka mengajak kamu kepada su itu artinya dosa apa saja, keburukan apa saja yang merusak manusia diajak oleh setan. Yang kedua, fahsya, dosa yang paling merusak kehormatan manusia. Allah menjaga manusia, jangan sampai manusia ini turun derajat menjadi binatang. Makanya Allah jaga dengan makanan yang halal. Karena setan tabiatnya dia mengajak kepada yang fahsya. Fahsya itu apa? Berzina, mabok, merusak kehormatan manusia. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ayo sepakat mulai sekarang. Sekalipun Pak, ini undang-undangnya jelas dari negara, jelas ini haram, ini haram, ini haram. MUI mengeluarkan fatwa, ini haram, ini haram, ini haram. Tapi kalau masyarakat tidak sepakat untuk meninggalkan yang haram, maka mereka akan terus menjual yang haram-haram itu. Sepakat? Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Allah telah membentangkan, Allah telah menyiapkan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini, sekaligus Allah memberikan aturan-aturan mana yang halal dan mana yang haram. Disinilah pentingnya kita selalu bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang tentu saja tidak mungkin kita tafsirkan sendiri, tetapi ditafsirkan oleh para ulama. Lantas bagaimanakah peran ulama dalam menjaga kemurnian halal? Insya Allah segmentasi berikut akan disampaikan oleh Profesor Asrul Niam selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.